Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin hebat Ibnu Rus. Bagaimana kabarmu hari ini? Kaifa haluk? Bi khair insyaallah ya. Baik, di kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Benar sekali. Makhluk hidup itu merupakan makhluk yang memiliki kemampuan bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Pada subtema 1, kita akan mempelajari salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuhan. Mari kita kupas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif, di mana perkembangan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin atau dengan penyerbukan yang melibatkan sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, dan kelamin betina, yaitu putik. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa adanya penyerbukan, ya, yaitu tidak adanya sel kelamin jantan dan betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Di mana perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan secara rinci insya Allah dengan kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif. Perkembangan biakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu yang tadi kita sudah bahas adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, ya, melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, serbuk sari dan putik. Nah, ini melibatkan seluruh tumbuhan yang berbunga. Jadi semua tumbuhan yang berbunga itu merupakan perkembangbiakannya secara generatif. Dengan apa? Yaitu dengan bunga. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Melalui proses apa? Yaitu proses penyerbukan. Ya, di mana proses penyerbukan ini proses bertemunya antara serbuk sari dengan putik. Ya, sebelum ke sana kita akan membahas kembali, mengingat kembali tentang bagian-bagian bunga atau struktur bunga, ya. Teman-teman pemimpin semua pasti sudah sempat belajar ya di semester sebelumnya atau di kelas sebelumnya tentang bagian-bagian bunga. Mari kita hanya mengingat aja sekarang, ya. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga di mana kita semua ketahui tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga, ya. Kokohnya bunga ya berasal dari tangkai bunga ini. Nah, yang selanjutnya adalah dasar bunga. Letaknya ada di mana? Nih, ada di bagian paling bawah, yaitu bagian yang paling keras di bagian bunga ini, ya. Nah, selanjutnya adalah kelopak. Nah, kelopak berfungsi untuk apa? Yaitu untuk melindungi bunga ketika bunga itu belum mekar. Dari mana? Dari ancaman alami, yaitu atau ancaman alam maupun dari hewan, agar tidak mudah rusak. Nah, selanjutnya adalah bakal biji. Bakal biji ini adalah tempat biji. Bakal biji merupakan tempat dilindungnya biji, ya, dimana nanti kalau sudah besar itu akan menjadi buah, dagingnya buah, ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menarik perhatian hewan agar hewan itu bisa membantu proses terjadinya penyerbukan. Selanjutnya adalah serbuk sari. Nah, ini adalah butiran-butiran kecil yang berada di kepala
di kepala sari ya. Nah, ini adalah serbuk sari nih ya. Dia ditopang oleh apa? Ditopang oleh benang sari. Ini yang panjang ini nih. Nah, ini ada benang sari. Nah, selanjutnya adalah putik. Nah, ini adalah salah alat bantu perkembangbiakan betina. Kalau serbuk sari tadi alat bantu perkembangbiakan jantan ya. Dimana nanti di sini ada kepala putik dan di sini ada saluran putik ya, atau tangkai putik, maaf ya. Ini tangkai putik. Nanti kalau untuk saluran itu yang membuat adalah dari serbuk sari. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah kita akan belajar proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif diawali dengan terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dan putik. Kemudian serbuk sari berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalamnya ada 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kemudian kedua inti generatif akan bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandungan sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Nah, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari. Kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah. Sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Biji yang terdapat dalam buah jika ditanam akan menjadi makhluk hidup baru. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, begitu anak-anakku yang soleh dan solihah. Selanjutnya, alhamdulillah, silahkan nanti anak-anakku yang soleh dan solihah diulang kembali ya bila belum memahami pembelajaran hari ini. Saja kepada pemimpin hebat yang dirahmati Allah ya. Bila pemimpin hebat masih belum paham, sekali lagi ya, silahkan diulang-ulang videonya ya. Jazakumullah khairan pemimpin hebat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.